Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Revan Satya Putra. Saya dari Oceanografi B dengan NIM akhir 30081. Di sini saya akan mepresentasikan hasil dari resume jurnal yang berjudul Pemetaan Daerah Rawan Bencana dalam Upaya Mitigasi Bencana Berbasis JIS di Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, di mana dilatar belakangi oleh di Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat merupakan wilayah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana banjirop dalam periode tahun 2018 hingga 2022, di mana di wilayah ini mengalami 7 kejadian banjirop yang tersebar di beberapa desa, termasuk Desa Karimunting dan Desa Sungai Raya. Nah, banjirop ini di wilayah ini dipicu oleh tingginya curah hujan di daerah hulu dan pesisir, serta pasang laut dan juga serta kondisi saluran air yang menyempit dan mengalami pendangkalan. Ini mengingatkan kita tingginya frekuensi dan dampak kejadian tersebut, di mana diperlukan upaya mitigasi berbasis data spasial melalui pemetaan daerah rawan bencana, dan juga dari pemetaan ini sebenarnya penting untuk memberikan informasi spasial yang akurat dan juga dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana secara lebih efektif dan juga terstruktur. Yang kedua adalah metode, di mana metode yang dipakai adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan analisis spasial berbasis sistem informasi geografis atau yang biasa disebut SIG, menggunakan perangkat lunak yaitu ArcGIS. Tujuan dari metode ini adalah untuk memetakan wilayah rawan banjirop melalui pemrosesan data spasial, penilaian scoring parameter, dan juga analisis overlay. Dan analisis ini dilakukan terhadap beberapa parameter yang berkaitan langsung dengan potensi banjirop, yaitu kemiringan lereng, dan juga ketinggian lahan, penggunaan lahan, dan juga jarak dari pantai. Data yang digunakan berasal dari sumber primer seperti observasi lapangan dan juga sumber sekunder dari instansi terkait serta citra EDM. Di mana ada beberapa tahapan metode, yaitu pertama persiapan data, di mana pengumpulan peta administrasi Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, lalu mengunduh data DM, SRTM untuk analisis ketinggian dan kemiringan, menghimpun data penggunaan lahan dari instansi tata ruang, dan mendapatkan data pasang surut dari situs resmi BIG atau Badan Informasi Geospasial. Yang kedua adalah pengolahan data, di mana pertama itu melakukan koreksi geometrik terhadap data spasial untuk mengurangi kesalahan posisi. Kedua, membuat peta tematik untuk setiap parameter seperti kemiringan lereng, elevasi, penggunaan lahan, dan juga jarak dari pantai. Dan yang ketiga, itu menentukan nilai scoring pada tiap parameter berdasarkan tingkat kerawanan banjirop. Dan masuk ke tahapan ketiga itu overlay dan klasifikasi, di mana menggabungkan seluruh peta parameter menggunakan tool intersect di ArcGIS untuk menghasilkan peta potensi banjirop. Setelah itu menentukan klasifikasi tingkat potensi seperti rendah, sedang, dan tinggi menggunakan metode Sturges berdasarkan total score. Yang terakhir adalah analisis data, di mana di tahap ini kita menganalisis spasial dilakukan untuk menggambarkan persebaran potensi banjirop secara visual dan juga kuantitatif. Setelah itu analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menginterpretasi data hasil overlay dan juga mengaitkannya dengan kondisi lapangan. Setelah itu kita akan masuk ke hasil pembahasan, di mana bisa dilihat itu adalah tabel 1 yang menunjukkan sebuah data nilai kemiringan lereng di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan diperoleh dari pengolahan data DM menggunakan ArcGIS. Di wilayah ini ternyata didominasi oleh lereng datar 0-8% seluas 13.034,94 hektar atau 65,89%, dan juga lereng landai sekitar 8-15% seluas 3.132,60 hektar atau 15,83%, lereng agak curam 15-25%, yaitu, dan juga curam 25-45%. Masing-masing landai mencakup sekitar 7-8%, sedangkan lereng sangat curam lebih dari 45%, hanya 2,5% saja. Lereng datar dan landai banyak ditemukan di wilayah pesisir, yang sementara lereng curam terdapat di desa Pulau Lemukutan. Semakin datar kemiringan lereng, maka semakin tinggi juga potensi terjadi banjirop
sehingga wilayah datar dan lain-lain termasuk kategori rawan. Setelah itu, berdasarkan pengolahan data DEM dengan ArcGIS, ketinggian lahan di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan dibagi menjadi 5 kelas, yaitu wilayah dengan ketinggian lebih dari 4 meter mendominasi dengan luas 16.000 hektar atau 80%, 8,9%, dan dianggap paling tidak rawan banjirop. Sebaliknya, wilayah pesisir seperti Desa Karimunting, Sungai Raya, dan juga Rukmajaya berada pada ketinggian 0 sampai 1 meter atau 4,23% dan juga tergolong sangat rawan. Nah, hasil observasi lapangan menguatkan bahwa daerah pesisir memiliki ketinggian rendah sehingga meningkatkan potensi banjirop di kawasan tersebut. Setelah itu, penggunaan lahan di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu pemukiman, pertanian, badan air, lahan terbuka, dan juga hutan. Lahan pertanian mendominasi dengan luas 13.000 hektar atau 70%, diikuti oleh hutan, yaitu 4.625 hektar atau 24,33%, sedangkan pemukiman hanya 386 hektar atau 2,03% dan berada di wilayah pesisir, di mana observasi lapangan menunjukkan wilayah pesisir lebih banyak berupa hutan dan lahan terbuka, namun minim vegetasi pelindung seperti mangrove. Oleh karena itu, berdasarkan parameter ini, potensi banjir rob tergolong sedang, dan juga karena pelindungan alami di pesisir masih kurang optimal. Setelah itu, jarak dari pantai di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan diklasifikasikan menjadi 5 kelas dengan wilayah kurang dari 250 meter dari garis pantai tergolong sangat rawan banjirop. Luasan terbesar berada pada jarak lebih dari 1.000 meter sebesar 15.000 hektar atau 76,02%, sedangkan wilayah kurang dari 250 meter seluas 1.788,35 hektar atau 8,99%. Nah, di mana observasi lapangan menunjukkan bahwa permukiman di wilayah pesisir umumnya berada dekat dengan garis pantai sehingga meningkatkan kerentanan terhadap banjirop. Semakin dekat suatu kawasan dengan pantai, semakin tinggi juga potensi terjadi banjirop. Nah, analisis rawan banjirop dilakukan dengan menggabungkan 4 parameter utama, yaitu kemiringan lereng, ketinggian lahan, penggunaan lahan, dan juga jarak dari pantai. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Di mana ditambah analisis pasang surut selama 15 hari, seluruh parameter ini diklasifikasikan kemudian di-overlay menggunakan ArcGIS untuk menghasilkan peta potensi banjirop dengan klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan metode STARGIS. Nah, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan Sungai Raya Kepulauan masuk kategori sedang, namun beberapa titik di pesisir tergolong tinggi karena letaknya dekat dengan pantai dan juga memiliki elevasi yang rendah. Sebaliknya di desa Pulau Lemukutan tergolong rendah karena berada di daerah perbukitan. Berdasarkan data BPBD, banjirop tercatat terjadi 7 kali antara 2018 sampai 2022, terutama dipicu oleh curah hujan tinggi, pasang laut, dan juga buruknya sistem aliran air yang menyebabkan genangan di pemukiman warga. Nah, selanjutnya mitigasi bencana yang bisa dilakukan adalah itu ada 3 tahap, di mana pada tahap prabencana disarankan mitigasi struktural seperti pembangunan rumah panggung, drainase, alat deteksi banjir rob berbasis sensor, dan juga rehabilitasi mangrove. Secara non struktural diperlukan edukasi, simulasi bencana, dan juga kebijakan konservasi pesisir serta pembentukan organisasi lintas pihak untuk kesiapsiagaan. Nah, mitigasi saat bencana terjadi adalah langkah yang direkomendasikan itu meliputi pendirian pos komando, penyediaan logistik, dan juga layanan kesehatan, serta pembangunan tenda pengungsian. Di mana mitigasi setelah bencana itu upaya difokuskan pada pelebaran drainase, perbaikan infrastruktur terdampak, dan juga pembersihan lingkungan secara menyeluruh untuk mencegah risiko kelanjutan. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah hasil pemetaan menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai Raya Kepulauan memiliki potensi tinggi terhadap banjirop, terutama di wilayah pesisir. Faktor utama yang memengaruhi kerawanan adalah kemiringan lereng yang datar, ketinggian lahan yang rendah, dan juga jarak yang dekat dari pantai, serta penggunaan lahan yang didominasi oleh pemukiman dan pertanian. Minimnya vegetasi pelindung seperti mangrove turut memperbesar risiko. Kondisi ini berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Oleh karena itu, hasil pemetaan ini direkomendasikan sebagai dasar penyusunan mitigasi banjirop, meliputi tahap prabencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Ini adalah jurnal yang saya resume, yaitu dari zona laut
atau Jurnal Inovasi Sains dan juga Teknologi Kelautan. Mungkin seperti itu dulu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.